Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Selamat datang kembali tentunya wargi Jabar di Podcast Juara Jabar Pro Bersuara. Nah, kali ini tentunya di episode kedua dari Bisik di Beranda DP3 AKB. Wow, ini adalah episode yang paling banyak orangnya dari semua yang kita bikin. Kenapa? Karena kita ngurusin perempuan dan anak Jawa Barat juara. Nah, itu dia. Oke, kembali lagi dengan Doksis sebagai PLT Kepala Dinas dari DP3 AKB. Luar biasa sekali sudah hadir. Ya, oke. Doksis masih sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sekarang bawa rombongan nih Doksis. Ya, boleh betul. dikenalin mungkin sama kita, sama wargi Jabar. Ini teh siapa saja gitu ya. Oke, dan ini yang paling steal the show adalah yang tengah ya. Laki-laki sendiri ini. Oke, saya ada teman jadinya. Dan pakai rompi pink pula. Oke, silakan Doksis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Jabar, perkenalkan saya Dr. Siska Gernianti, PLT Kadis DP3 KB Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya membawa gengers ini, the pinkers ya. Maka kita kenalkan satu-satu para kepala bidang di lingkungan DP3 AKB dan ke satu kepala UPTD. Silakan, Ibu. Hai, saya dengan Emma Kusuma, saya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke, luar biasa. Selanjutnya. Assalamualaikum wargi Jabar, Salam. perkenalkan saya Inuan Yuni, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak. Selanjutnya, Assalamualaikum wargi Jabar, saya Anjaris Dinar, saya Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke. lanjut Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wargi Jabar. Nama saya Rian Harinatan Dewi sebagai Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga. Oke. Satu lagi. Wargi Jabar, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Iin, saya Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga. Oke, wah, boleh tepuk tangan yang luar biasa. Kalau Bu Ari saya tahu. Ini paling tahu karena kenapa? Karena Sarling selalu ada. Selalu hadir Bu Ari ini ya. Bisa ketemu di sini ternyata ya. Baik, Doksis, kita akan ngebahas tentang beberapa program unggulan ya. Ya. Program unggulan tentunya Jabar Juara yang ada di Dinas DP3 AKB Provinsi Jawa Barat. Nih kalau misalnya kemarin di episode 1 kita udah bahas teasernya lah ya. Ada Sekoper Cinta, ada Ngabaso, terus ada Stopan Jabar yang saya terus ada Kasih Juara gitu ya. Nah, mungkin kita boleh kasih tahu sama wargi Jabar sedikit mungkin dari kabin-kabinnya langsung nih. Iya, dong. Seperti apa nih? Betul. Oke, program Supaya mungkin. lebih mengerucut, mendalam, menohok gitu ya. Asik, luar biasa, lebih detail ya. Lebih Oke, detail. maka yang pertama ini kita mau jelasin tentang apa dulu nih, Doksis? Jadi kita dari yang tengah dulu nih ya. Oke. Nah, jadi nanti dari Kekasih Juara, Skoper Cinta, lalu nanti ke sini Ngabaso, Setangke, dan terakhir Stopan Jabar. Oke. Ya. Sip, kalau gitu langsung aja. Ini ada Pak Anjar ya. Oke, Pak Anjar Kepala PTD tentunya yang ngebahas tentang Kekasih. Kekasih Juara. Yang di episode sebelumnya dikatakan katanya ini adalah upgradable. Kekasih Juara 2.0. Boleh dijelasin sama wargi Jabar, silakan. Ya baik, jadi salah satu program unggulan dari DP3 AKB itu Kekasih Juara, Oke. kendaraan konseling silih kasih Jabar Juara, mungkin karena di upgrade menjadi 2.0 ya. Oke. Gitu, sudah versi yang lebih upgrade. Nah, kendaraan konseling ini nanti kita akan keliling, kita akan ke umum kota dengan tujuan untuk menjangkau masyarakat sehingga masyarakat bisa berkeluh kesah, Ya, curhat, ataupun melakukan pengaduan-pengaduan terkait dengan permasalahan-permasalahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Jadi kita bawa tim bekerja sama dengan Pentahelix, ada IMSI dan Ya. dari mitra-mitra kami lainnya. Nanti kita bersama-sama di tengah-tengah masyarakat Betul. buka layanan sehingga diharapkan nanti ke depan itu masyarakat itu tahu kemana mereka harus mengadu permasalahan kekerasan terutama untuk perempuan dan anak. Oke. Jadi yang saya tangkap nih kalau misalnya ada kendaraan itu nanti anak-anak atau perempuan yang bermasalah itu siap-siap ngantri di kendaraan itu. Betul ya? Bisa. Nanti kalau curhat nantinya. Nah, biasanya kan kalau curhat ke Mamah Dede ya. Tapi ini udah ada Kekasih Juara. di Kekasih Juara. Apakah nanti ada
konselingnya ini ada psikolog atau apa Ya, gitu? betul. Jadi mungkin fungsi dari kendaraan kekasih ini di dalamnya itu ada ruangan khusus untuk dia curhat. Jadi tertutup untuk individu, ada juga untuk berkelompok misalnya yang diperlukan, dan juga ada rumah aman. Rumah aman ini untuk kita ketika ada warga yang perlu perlindungan sementara, kita ada di situ di dalam kendaraan tersebut. Nah, jadi kita tentunya bersama tim. Jadi ada psikolog, kemudian ada konselornya, ada pekerja sosial dan lain-lain yang memang berperan di dalam proses konseling tersebut. Berdasarkan pengalaman saya nih, kalau misalnya konseling gitu ya, biasanya suka bayar nih. Gitu kan, suka bayar gitu. Ada yang di aplikasi yang hijau-hijau tuh kan, ada gitu konseling apa gitu, mau nanya apa gitu, bayar dulu gitu. Nah kalau misalnya kasih juara gimana nih? Pernah. Jadi karena kami kan dari pemerintah, tentunya ini merupakan layanan publik yang disediakan oleh kami di pemerintah provinsi, dan tentu saja itu gratis. Gratis ya, untuk semua warga Ya. wargi Jabar yang mau tadi berkonsultasi itu tidak akan dipungut biaya sebesar pun. Jadi gratis. Jadi come to papa. Benar. Come to papa aja ya. Come to papa. Ini daftarnya gimana? Mudah atau? Sebetulnya itu nanti kita akan mendatangi, kita akan jadwalkan mendatangi titik-titik yang memang kami nilai itu ada keluarga bisa mendatangi. Seperti sim keliling mungkin ya? Betul, kayak gitu. Kami akan jadwal. Ataupun misalnya mau langsung datang ke UPTD kami, atau kami juga punya hotline. Hotline mungkin, dan juga kalau misalnya malu misalnya datang ke lokasi, telepon saja itu bisa disampaikan sini ya, nomor hotline itu 085 222 06777. Diulangi lagi, 085 24 kali 067-nya 3 kali. Nanti mungkin ada kata kunci dulu mungkin ya, Papa Anjar curhat dong. Benar juga ya. Passwordnya ya. Oke, mau curhat apa langsung dilayani gitu ya. Oke, luar biasa ini ya, ternyata ngasih juara 2.0. Ada lagi mau disampaikan kira-kira apa lagi nih buat Wargi Jabar? Jadi semua wargi Jabar itu tidak perlu malu ya ketika dia menghadapi permasalahan. Nah, itu dia ya. Permasalahan apapun itu, karena anak-anak juga saya kira apakah itu pacaran misalnya, ataupun permasalahan dia berteman atau sekolah, ataupun di lingkungan keluarganya dia mungkin stres, itu silahkan gitu, tidak ditutup untuk kamu untuk berkonsultasi misalnya, ingin bertanya-tanya dulu, itu boleh kami terima dengan yang terbuka. Wah, mantap nih ya, Jawa Barat udah punya kekasih juara 2.0 yang galau-galau, udah ini tempatnya, dan wadahnya sudah ada gitu ya. Kamu degana ya. Gelisah galau merana. Oke, Doksis, apa lagi nih program selanjutnya dari DP3 AKB? Selanjutnya adalah Skoper Cinta. Oke, Skoper Udah Cinta. ada flash mob-nya, udah ada lagunya juga, dan udah ada alumninya, nanti kita tanya. Oke, sebelum ke Bu Ari, tapi saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Doksis dari tim DP3 AKB ya, dan tentunya juga Bu Atalia Prarati Ridwan Kamil yang pada bulan kemarin terus bertepatan dengan Hari Ibu ya, telah mewisuda 2.700 lulusan Skoper Cinta ini secara virtual. Boleh diceritain mungkin, silakan Bu Ari. Program Skoper Cinta dan merupakan program unggulan DP3 AKB Ya. Provinsi Jawa Barat yang mengusung perempuan juara. Maksud dari program unggulan Skoper Cinta ini tempat wadah untuk bertukar pikiran, pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Jawa Barat. Oke. Ini perempuannya kan sekolahnya ini ada di mana nih kalau boleh tahu? Sekolahnya ada di kemarin secara virtual itu kita mengadakan pembelajaran melalui blended learning, yaitu melalui TPRI. Jadi pembelajarannya di kabupaten kota. Oke, berarti virtual, bisa di mana saja. Iya. Oke, Jadi kita everywhere. udah angkatan yang kedua. Kedua. Jadi 2019 itu kita di 27 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Barat. 100 orang ya, Bu Ria. 100 orang per desa per kelurahan di 27 kabupaten kota. Wow, oke, berarti lumayan ya, 27 kota kabupaten, semuanya daftar gitu ya.
ini lulusannya 2.700 loh kemarin. Ini bukan nomor yang atau Bukan jumlah yang sedikit ya? Iya, bukan yang sedikit gitu. Berarti luar biasa udah ada peningkatan di perempuan-perempuan sudah upgradable juga gitu ya sekarang ini gitu dengan pendidikan-pendidikan dari apa saja sih biasanya yang diajarkan di Skoper Cinta ini? Banyak Mari. untuk produk pembelajaran Skoper Cinta itu Ya. terdiri ada modul dasar, modul tematik yang kemarin terakhir itu ada modul keterampilan. Ya. Modul dasar itu kita di situ ada untuk citra diri perempuan. Terus di modul tematik itu kita belajar untuk kesetaraan gender, Oh, oke. perempuan politik, di situ ada dipelajarkan juga. Terus untuk masalah keuangan juga diajarkan di modul dasar. Oke, jadi perempuan teh jadi sekolah lagi gitu ya, yang belum sekolah mungkin kesempatan sekolah lagi, yang sudah sekolah mungkin untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Luar biasa, dan ini juga adaptable ketika wisuda, kalau nggak salah beberapa waktu lalu di wisudanya di UPI ya? Iya, di UP. Di UPI gitu ya. Oke, ini kayak luar biasa gitu kan. Sekolahnya bisa dikatakan ini sekolah non formal ya dok ya? Luar ya. Tapi tentunya di wisudanya di lembaga yang formal gitu, UPI gitu ya. Oke, dan tentu juga ini adaptable. Kemarin seperti kita tahu pandemi gak bisa bertatap muka, ini secara virtual. Kemarin luar biasa sekali loh inovasinya ya. Oke, dan ini bagaimana kalau misalnya ada perempuan yang ingin ya masuk atau daftar di Skoper Cinta, caranya seperti apa nih? Bisa melalui sekarang udah ada hotline, hotline Mhm. Skoper Cinta, sama mungkin kedepannya akan dibuat aplikasi Skoper Cinta Oke. atau datang ke inkubator Skoper Cinta untuk pendaftaran atau melalui kita kan sudah punya fasilitator masing-masing di kabupaten kota Ya. untuk mendaftarkan diri Untuk ikutan Ya, di Skoper Cinta. Betul. Kapan kira-kira penerimaan siswa baru? Aku daftar. Betul ya. Siapa tahu ada perempuan-perempuan yang Perempuan yang di betul, sekitar betul. aku gitu kan ya. Ya, insya Allah mulai pembelajaran lagi di bulan April. Ya. Bulan April. Betul. Dan nanti kita rencana memang akan scaling up juga sama dengan Kekasih Juara. Ya. Jadi kalau kemarin baru bisa menampung 2.700 Ya. ya hari, nanti kita akan buka pendaftaran. Kan kita tuh biasanya memilih di desa P2WKSS. Jadi satu desa atau per kelurahan, per kabupaten kota. Oke. Nanti ada desa yang memang kita sudah tentukan bersama kabupaten kota. Ya. Ada juga pendaftaran yang non P2WKSS. Jadi daftar mandiri, sekolah sendiri. Oke. Nah, Wow. itu nanti yang harus didorong oleh kita semua, bahwa bukan hanya 2.700 lulusan yang ingin kita ciptakan, tapi lebih dari itu. Wow, sekali lagi boleh tepuk tangan Iya. buat Skoper Cinta. Program yang membanggakan Jawa Barat ya. Oke, selanjutnya kira-kira apa lagi, Dok Sis? Nah, Tadi ada urusan, kata urusan ngabas. kekasih, Oh. urusan perempuan, sekarang Ya. urusan anak. Oh, oke. Ngabaso. ya. Ngabaso, oke. Tapi kita akan tahu nih sekarang ada new ngabaso. Oh. Oke. Mangga. Silakan dengan Ibu. Ingrid. Silakan. Terima kasih. Ngabaso itu kalau awalnya kita sudah launching sejak 2018 akhir. Seluruh kabupaten kota 27-nya sudah di-launching oleh kepala daerahnya masing-masing. Wah, luar Dan biasa. implementasi di lapangan, respon di lapangan juga sangat baik. Spirit dari Ngabaso itu kepanjangannya ya, Ya. Ngabring Kasakola. Ngabring Kasakola. Oke. Jadi spiritnya adalah bagaimana anak-anak yang menuju sekolah itu bisa merasa aman, nyaman, terlindungi dari segala macam bentuk bahaya. Oke. Jadi kalau misalnya ada murid yang borangan teh jadi tertolong dengan Ngabaso ini ya. Iya. Oke. Kita menyadarkan masyarakat untuk sama-sama melindungi anak-anak sekolah. Ada anak jalan sendirian di nyebrang sungai misalnya ya. Ada masyarakat yang ikut membantu melindungi. Jadi partisipasi masyarakat juga di sini ditekankan agar anak-anak tidak lagi menjadi korban. Ya. Karena kita lihat ada yang masih pakai baju seragam merah putih kemudian jadi korban. Nah itu kita hindari, kita sangat menjaga. Tapi tentu saja masa pandemi konsep awal yang abring-abringan itu tidak mungkin dijalankan. Betul, betul. Sehingga kita coba untuk mengembangkan dengan konsep baru atau new Ngabaso. Jadi
spiritnya tetap sama, tapi ngabasol itu jadi ngabaturan barudak sekolah online. Oh, oke. Tapi tetap namanya Ngabaso ya. Ngabaso. Luar biasa, singkatannya adaptable banget ini dia ya. Oke, ini bisa dipakai sebelum pandemi dan di masa pandemi. Iya, betul, Oke. betul. Oke. Hebat konseptornya itu. Oke. Oke. Nah, jadi konsep ngabaso versi pandemi ini nanti ada fenomena kecenderungan anak-anak yang belajar di rumah itu mengalami kekerasan dari rumahnya. Oh, Sehingga oke. kita menjaga jangan sampai itu terjadi lebih luas lagi. Jadi edukasinya itu kepada mereka yang melakukan pengasuhan. Iya, iya. Bagaimana supaya anak-anak melindungi, pembelajaran juga dapat. Iya. Nanti juga rencana kita akan sisipkan aplikasi tertentu yang masuk ke dalam proses pembelajaran, yang menyadarkan semua orang apa sih hak anak itu sebetulnya. Jadi hak anak atas pendidikan itu bukan semata-mata dia dapat ilmu, tapi Ya. dia juga harus terlindungi dari segala macam bentuk kekerasan yang membuat dia tidak nyaman. Ya, ya. Karena bully itu definisinya sangat luas, dicibir pun sudah bullying. Jadi Oh, orang oke. tua melotot aja itu bully juga. Oh itu saya baru tahu loh. Oh jadi melotot tuh termasuk bully ya? Oke, don't try that. Makanya memang untuk urusan perempuan dan anak ini Ya, ya. itu banyak pisan detailnya. Oke. Nanti kita akan lebih perdalam ya dalam sesi-sesi yang lebih spesifik gitu ya. Oke, spesifik. Spesifik gitu ya. Oke, siap. Ini luar biasa menarik juga. Satu pertanyaan mungkin boleh ya buat Winge. Ini kan nggak bakso kalau misalkan orang tuanya ini dua-duanya kerja. Si budak kata nggak bakso jam saha bu gitu. Itu pertanyaannya biasa itu. Si budak ini mau nggak bakso jam saha gitu. Ya, Oke. itu masalah juga karena ternyata hanya 30% saja lokasi yang terakses oleh sinyal. Oke. Sehingga ada dari pihak pendidikan juga sebetulnya sudah banyak improvisasi untuk itu, banyak upaya untuk menanggulangi. Ya. Dan dari Ngabaso ini kita juga ingin mengembangkan konsep pendampingan pada anak untuk belajar di rumah karena kita sudah punya relawan. Saat ini kita sudah punya lebih dari 500 relawan Ya. yang kita sudah berikan pelatihan-pelatihan konvensi hak anak, jadi paham betul bagaimana mendampingi anak. Oke, itu dia solusinya, ada relawan itu ya. Ada relawan. Hebat. Ini sebenarnya ada 150 pertanyaan buat gue tentang Ngabaso ini. Tapi nanti kita save ya, kita simpan ya untuk episode mendatang. Soalnya nama ngabasonya aja udah catchy banget. Iya, benar. Oke, kita beranjak tentunya ke program berikutnya yaitu Setangkai ya, Dok Sis ya. Setangkai. Ini Bu Emma yang akan menjelaskan. Silakan Bu Emma. Ya. Setangkai itu apa, Cik? Terima kasih. Jadi setangkai itu bukan setangkai bunga mawar. Oke. Jadinya memang Nyanyi nantinya kita ya. Oke. akan memberikan kesegaran nanti kepada seharum bunga mawar. Oh, oke. Jadinya nanti. Jadi setangkai itu memang ini adalah suatu program yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Tapi baru terrealisasi insya Allah ya di tahun ini. Jadi ini adalah tahap awal kami melaksanakan program ini. Jadi setangkai itu dulu direncanakannya sekolah tanpa gangguan gawai. Tapi kalau sekarang ini kan semua menggunakan gawai. Betul. Ya, tergantung semua dari mulai anak balita tuh Ya. balita sampai anak dewasa dan lain-lain menggunakan gawai. Jadi istilahnya itu berganti fungsi menjadi sekolah aman menggunakan gawai. Oh, oke. Mantap. Jadi pakai new lagi. New New. setangkai. New Setangkai. Oke. 2021 semuanya new ya. New aja namanya. Oke. Ini seperti apa programnya nih? Apakah semuanya diwajibkan menggunakan gawai atau seperti apa, Bu Emma? Kalau memang diwajibkan memang sekarang udah eranya digital. Betul. Nah, tetapi ini kita ya kami itu memprogramkan ini berdasarkan permasalahan di lapangan saat ini. Apa saja Misalnya, permasalahan kira-kira? yang banyak sekali terjadi tindak kekerasan melalui gawai. Oh, Misalnya yang oke. kita kendali positif ya. Cyberbullying gitu ya. Iya, Oke. Kemudian di sini tidak adanya kurang literasinya dari orang tua maupun guru kaitannya dengan penggunaan digitalisasi kepada anak dalam hal ini. Oke, literasi digital itu ya. Oke. Mungkin banyak banget konten-konten negatif
gitu. Betul. Dalam yang disisipkan, ya. Jadi banyak penyusup di gawai tersebut yang secara tidak langsung membahayakan anak-anak maupun anak-anak untuk tidak berniat untuk membuka, tapi muncul pop up ya. Nah ini konten-konten inilah. Jadi harus memang ini bukan suatu hal yang mudah untuk menyadarkan seseorang, karena kembali kepada lingkungan keluarga, di samping juga kepada diri pribadi anak-anak tersebut. Jadi yang mohon doanya saja, semoga karena ini kan tahap awal. Edukasi ini akan diberikan dalam bentuk tahap awal kita akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian edukasi kepada anak-anak sekolah dan pemberian literasi kepada guru. Nanti metodenya ya disesuaikan dengan new normal seperti ini. Betul. Tatap muka belum dapat dilaksanakan, mungkin secara virtual. Luar biasa, ini kayaknya program yang PR banget ya, apalagi sekarang ini di 4.0, di era digitalisasi ini harus banget kita dapat literasi digital dan sebagainya. Ibu semoga Brad Pitt ya, walaupun tugasnya berat tapi badan harus fit. Luar biasa. Catat ya. Bos gede ya. Kita harus Brad Pitt ya. Betul, tugas berat muka saya Brad Pitt. Jadi ini tuh tadinya wacananya adalah tadi tahun lalu kita berperang sebetulnya melawan kecanduan gadget. Dimana kalau lihat rata-rata penggunaan gadget secara nasional katanya sudah sampai 2,9 jam per orang per hari. Sekarang di era pandemi itu angkanya naik. Riset terakhir itu satu orang tuh bisa 12,7 jam menggunakan gadget. Setengah hari. Ya tadi makanya tadi kita gulirkan setangke karena tadi ternyata banyak spam yang masuk. Kalau diklik, nah itu kontennya yang berbahaya. Nah itu makanya tadi kan 12,7 jam kebayang ya. Mata juga pasti lelah ya, apalagi tadi kita tidak saring dan lain-lain. Makanya ini harus Brad Pitt sekali. dan kolaborasinya dengan banyak sekali stakeholder karena tadi cyber, kejahatan cyber juga banyak dan lain-lain juga nanti. Dengan Polda ya. Luar biasa lah pokoknya. Nanti kita bahas secara detail ya, kira-kira kolaboratornya siapa saja kah, terus seperti apa metodenya dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas tentunya. Bukan detail lagi, detail gitu. Detailnya tuh pakai pisang-pisang. Oke, program terakhir apa nih, Doksis? Nah, mangga, jeng-jeng adalah Stopan Jabar. Stopan Jabar. Wow, oke. Silakan, Win. Terima kasih, teman-teman. Jadi Stopan Jabar itu stop perkawinan anak di Jawa Barat. Jadi ini adalah sebuah program dari DP3AKB, program unggulan, di mana tujuannya adalah menurunkan tingkat perkawinan anak di Jawa Barat. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang pernikahan atau perkawinan anak di Jawa Barat ini sangat tinggi. Di Jawa Barat termasuk 10 besar secara nasional. Perkawinan anaknya tinggi. Tapi memang ini bukan hanya menjadi persoalan kita di Jawa Barat, tapi ini persoalan di dunia. Indonesia itu nomor 2 di ASEAN, perkawinan anaknya paling tinggi. Nah, kita Jawa Barat nomor 10 secara nasional. Tentu saja ini menjadi program unggulan yang harus terus didorong agar perkawinan anak di Jawa Barat dapat terus. Edukasi seperti apa nantinya yang akan diberikan kepada anak-anak Jawa Barat nih? Jadi program Stopan Jabar ini kita bersama-sama dengan berbagai stakeholder. Kita bekerja sama dengan BKKBN, kemudian dengan Kemenang, dengan kabupaten kota dan mitra-mitra kita di lapangan untuk secara bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak, agar dapat menunda perkawinannya atau pendewasaan usia perkawinan. Dimana kan kalau undang-undang yang lama itu perkawinan itu kalau perempuan 16 tahun ke atas. Nah, undang-undang yang terbaru itu harus 19 tahun ke atas.
Baru tahu juga nih ada perubahan dari 16 sampai ke 19 ini, dan ini perlu juga disosialisasikan gitu biar orang tuh juga kalau misalnya biasanya kayaknya udah gede nih, nikahin aja udah biar lepas tanggung jawab gitu orang tuanya gitu ya. Tapi ini harus dipahami lagi bahwa 19 tahun usia yang ideal untuk itu sebenarnya bukan dikatakan ideal, tetapi dalam undang-undang batas minimum. Oh, batas minimum. Oke. Tentu saja kalau kita berbicara ideal harus 21 ke atas 21 sampai 25 karena dengan usia di atas 21 secara kesehatan organ reproduksi wanita sudah siap untuk itu. Tetapi kalau di undang-undang memang yang diperbolehkan itu 19 tahun. Oke, diperbolehkan 19 tapi mendingan tunggu aja 20-an ya. Oke, biar terbentuk betul. Kalau nggak salah dulu pernah ada video dari Pak Gubernur dan dari Ibu 2125 keren. 2125 keren. Siap, kalau gitu nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang satu program yang luar biasa, Stopan Jabar. Oke. Karena panjang kali lebar kali tinggi nanti itu. Luas. Karena tadi perkawinan anak ini itu bisa menjadi sumber semua permasalahan lain. Misalnya tadi, karena masih anak-anak tentu nanti bisa ada KDRT, perceraian karena ekonomi, stunting juga, kematian ibu karena tadi organ reproduksi belum sempurna, dan ini kan memicu segala macam permasalahan. Nah, makanya sekarang waktunya Stopan Jabar. Yes, oke. Luar biasa. Oke. Satu episode yang mungkin ya nanti ya. Bukan Stopan Jabar nih. Oke. Baik, waktu kita sudah terbatas juga ini di sesi kedua atau di episode kedua dari Bisik di Beranda bersama dengan DP3 AKB. Ada yang mau disampaikan? Silakan untuk wargi Jabar, mangga. Ya, jadi wargi Jabar semuanya, kalau bicara tentang seluruh program untuk perempuan dan anak Jawa Barat Juara ini tentu tidak bisa satu sesi ini saja. Nanti ke depan akan ada bincang-bincang lebih lanjut bersama para kabin kita yang cetar menggelegar ini dengan tadi program-programnya gitu ya. Karena tentu saja kami tidak bisa sendirian, harus diaudiokan Pak Helix bersama dengan stakeholder lainnya, dan nantikan episode-episode pendalaman panjang kali lebar kali tinggi sama dengan detail pisan dan nanti kita akan bicara lebih panjang lagi mengenai tadi beberapa program, tapi tentu saja dengan bisik bincang asik di Beranda DP3 AKB Jawa Barat. Oke, baik, terima kasih tentunya dosis dan para kabin. Kepala Badan, sampai jumpa lagi tentunya di episode yang lain. Tentunya sukses terus. Kita boleh yuk bareng-bareng Jabar juara gitu ya. Boleh tambahan? Boleh. Perempuan juara, anak juara, Jabar juara. Oh, oke, itu dia. Oke, siap. Perempuan juara. Mau berdiri, duduk? Duduk ya. Oke. Duduk aja. Oke. Perempuan juara, anak juara, Jabar juara. Oke, sip, kalau gitu sekalian kita pamit. Terima kasih tentunya wargi Jabar yang sudah mendengarkan podcast dan melihat melalui YouTube kita di Jabar Prof tentunya. Jangan lupa untuk nonton episode-episode yang lain tentunya di podcast Juara Jabar Prof Bersuara. Siap, yuk, oke? 1, 2, 3, perempuan juara, anak juara,